Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Oliang Reini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Pada video kali ini saya akan mengerjakan challenge lab creating a scalable and highly available environment for the cafe. Jadi di video kali ini, di lab kali ini untuk membuat arsitektur aplikasi web ya yang dapat diskalakan secara otomatis atau auto scaling dan memiliki ketersediaan tinggi high availability agar bisa menangani lonjakan traffic ketika cafe Sofia ini bisa tampil di acara TV terkenal gitu. Skenario-nya begitu. Nah, di sini juga nanti kita akan kayak inspect a virtual private cloud, lalu update a network to work across multiple availability zones, create an application load balancer, create a launch template, create an auto scaling group, set an alarm, test load balancing dan automatic scaling. Ini kita tunggu dulu nyampe indikatornya warna hijau. Jadi kita langsung aja ke tes 1 ya. Di sini nanti kita membahas menjawab pertanyaan. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita lanjut, ini sudah hijau. Kita lanjut ke tes 1. Oke. Nah, di sini kita di sini kita ke OS details. Mana sih? Oke. OS detail di sini access the multiple. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, kita buat dulu di sini. Waduh, bisa di scroll. Creating a network to work across multiple availability zones. Amazon is a tool. Berarti kita create not gateway. Benar. Bentar ya. Updating a network to work. Access. Di sini kita ke EC2 dulu ya. Oke, EC2. Kita lihat dulu di situ ini di security group.
di KPSG. Di sini kita cek dari apa tadi? Which part open? Security group. Port ya, port terbuka. Outbound. Di sini inbound. Oke, di sini menggunakan port 80. Kita submit. Nah, kemudian question 2, can you connect from the internet to instance in public subnet 1? Security group, kemudian kita ke di sini kita ini VPC. Open tab. VPC. Nah, kemudian di sini VPC kita. Nah, di sini web VPC kan. Kita lihat aja. Resource mapnya seperti ini. Ya, nanti saya izin screenshot dulu. Sebentar. Oke. Di sini ada public 1, oke. Berarti public 1, can you connect from the internet? Yes, if the instance has a public IP address and the security group and network ACL allow it. Okay. Question 3. Solve an instance in private subnet won't be able to reach the internet. Private subnet, okay. Private routable. Web IGW, kemudian so an instance in private subnet won't be able to reach the internet. Oke, ini kita jawab yes ya. Lanjut untuk ke question 4. So an instance in private subnet will be able to reach the internet. Private subnet 2. Private subnet 2. Private ya, private subnet 2. Private. Oke.
install an instance in a private subnet to be able to reach the internet. And answer question 5. Can you connect to the Cafe Web App Server instant from the internet? Oke, kita cek instance, kemudian Cafe Web App Server. Ini alamat app public, kita bertanya tadi. Can you connect? App public subnet. Kemudian subnet, ID subnet udah ada. Can you connect the website? No. Question 6. Put in the name of the Amazon Machine image, MEI. Image MEI. Image MEI. Oke, Cafe Web Server. Cafe Web Server. Oke. What is the name of the Amazon Machine? Oke. Cafe Web Server image. Oke, ini kita submit. Oke, semuanya udah, pertanyaan sudah kita jawab. Kemudian updating a network to work across multiple availability zones. Oke, kita create NAT ya. Oke, kita disuruh membuat NAT gateway public subnet. Kita pilih NAT. NAT di VPC ya. NAT gateways. Susah nyarinya. Oke, ini NAT gateway. Nah, di sini kita buat NAT gateway. Gateway in the public subnet. Oke. Ini misalnya kita buat second second LGW. NGW. Kemudian subnetnya kita pilih subnet subnet 2 ya.
Kemudian kita ID alokasi IP listnya, kita alokasikan IP elastis. Ya, ini saya screenshot dulu. Kita langsung buat aja. Di sini langsung kita create. Oke, kemudian di sini ada public net. Oke, kita configure net. Kita ke root table, ada di sini kita pilih private root table 2, private root table 2. Nah, kemudian di sini kita edit rootnya. Nah, di sini juga kita tambahin rootnya. Nah, kemudian di sini kita buat net gateway. Net gateway. Nah, di sininya kita gunakan second NGW yang baru dibuat tadi. Oke, ini kita screenshot. Di sini kita buat aja. Kita simpan. Kita dapat. Oke. Kemudian kita ke mana nih? Kita ke launch template name, launch templates ya. Di ini situ tempat peluncuran ini, maksudnya launch template. Nah, di sini kita buat template dengan nama apa tadi ya? Dengan nama, oke, namanya nggak di ini. Kita beri aja kayak my template gini ya. Kemudian tadi kita disuruh milih application from my ini. Oke, ini milik saya. Nah, di bagian ini cafe web server image tetap ya. Cafe web server image. Oke, untuk type instance kita pilih T2 micro. Wait.
C2 mikro ya tadi. Oke, C2 mikro. Di sini kita disuruh keyfire login, kita disuruh membuat create new keyfire. Oke, kita buat. Di sini kita buat dengan download. Di sini kita buat sebentar. Kok ngebug? Oke, ini format filenya. Ya, kita gunakan ini. Buat keyfire ya. Nah, ini udah. Kemudian untuk network settings oke, bentar saya cas laptop dulu. Oke, kita lanjut untuk security groupnya. Oke. Kita pilih yang KVSG. Ini ya. Kemudian resource text-nya apa ya namanya itu? Resource text-nya itu oke, kita add new tag. Ya, dia nggak bisa bahasa Inggris. Bentar. Oke ya, kita lanjut untuk key mininya tuh name dan web server. Web server, aduh, sebentar. Ya, ini udah kita gunakan web server. Oke, ini udah. Detail lanjutannya. Oke, di sini kita gunain Cavero. Kemudian setelah itu, oke, kita langsung aja create. Kita langsung VLAN saja. Creating an auto scaling group.
Jadi di sini oke, ya Allah, ininya ada dua nih. Tadi. Oke. Oke, kemudian di sini kita buat grup auto scaling ya. Bentar. Nama grup auto scalingnya kita buat enternya variar auto scaling group. Kita buat main template. Kita buat gini aja deh. Gini ya. Oke, ininya tadi yang kita buat sebentar. Ya, di sini saya buat ulang baru tadi my template-nya, kemudian kita langsung aja lanjut tadi ke create ini ya, auto scaling group ya. Buat grup auto scaling. Kali ini tetap, tadi kan saya belum buat yang bagian ini. Kita buat peluncurannya, kita pilih my template aja. Kemudian kita bisa langsung next ya. Oke. Kita langsung aja. Kita berikutnya. Nah, kemudian di sini di bagian network wait. Oke, nggak ada ya ketentuannya di sini. Jadi di sini jaringannya biasa kita pilih Levy PC. Availability zone-nya public subnet 1 dan private subnet 2. Public subnet 1 dan private subnet 2. Private subnet 2 nih. Public subnet 1 dan private subnet 2. Sini ya. Sini ya. Oke, private subnet 1. Oke. Nah, di sini bisa kita screenshot.
Oke, kemudian kita langsung aja next ya. Di bagian ini bisa kita skip. Kita lanjut langsung. Nah, di sini kita disuruh mengkonfigurasi maksudnya kapasitas. Tadi kapasitasnya 226. Di sini 2, di sini 2, di sini 6. Lalu target tracking, oke. Kemudian metric type-nya average CPU. Oke. Udah boleh nggak ya ini di ini? Oke, itu udah. Kemudian value-nya itu 25. 25, kemudian instance warm-up-nya atau persiapan instannya kita isi 60. Nah, seperti ini ya. Di sini screenshot dulu. Oke, kemudian 60, oke udah. Kemudian additional settings atau pengaturan. Oke. Ini bisa langsung aja kita next. Kita berikutnya. Oke, sebentar. Oke, selebihnya kita next saja. Kamu kelompokmu itu sama teman saya? Iya. Kenapa harus besok? Besok itu siang kosong. Kamu mikirin diri sendiri aja. Nah, di sini kita langsung buat aja. Nah, oke. Ini sudah terbuat ya sekarang grupnya. Kemudian kita creating a load balancer. Di sini kita masih di exit 2 ya. Kita ke load balancing. Load balancer. Kita langsung buat aja. Nah, di sini kita pilih apa tadi ya?
Oke, di sini kita pilih application ini ya, penyeimbangan ini. Application kita create aja, kemudian di sini kita load balancer name-nya bisa kita ganti MLB misalnya. Gini lah. Kemudian tetap diakses dari internet, kemudian networknya kita pilih VPC. Sabar. Oh, di sini nggak ada ya. Wait ya, saya screenshot dulu. Nah, ini nanti aja turun. Nah, di availability zone kita pilih yang 1B. Nah, di sini kita pilih aja untuk subnetnya itu. Di sini kan udah public subnet 1 sama public subnet 1 sama public subnet 2 ya, jadi biar otomatis seperti itu, bukan otomatis sih jatuhnya ya. Ini biarin. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di grup keamanan ini atau di security group, di sini kita gunakan atau kita buat ya. Di sini kita buat. Oke, kita buat di sini. Di sini kita bisa langsung SG gitu misalnya. Dengan deskripsi allow HTTP traffic. Nah, VPC-nya itu VPC masih tetap. Ini saya screenshot dulu karena kita membuat grup keamanan ini, security group. Untuk inbound rules-nya kita pilih di sini HTTP dengan IPv4 ya. Nah, di sini kita langsung buat aja. Nggak usah nambahin deskripsi ya. Nah, jadi kita langsung buat aja di sini. Oke, setelah kita buat, nah di sini tadi kita pilih yang sudah kita buat. Nah, di sini nih kita buat web SG. Kita pilih web SG. Kemudian wait security group, oke. Target group ya.
di sini kita buat create target group juga ya. Kita membuat target group. Nih, buat grup target. Kemudian ini sabar, tetap instance dengan target name-nya misalkan MyTG. Oke, kayak gini aja. Untuk ininya kita next. Kita ke berikutnya ya. Nah, di sini ada register target juga. Di register target kita langsung sabar. Oke, skip di section. Berarti ini kita skip ya. Section ini kita langsung buat target. Nah, ini berhasil. 0%. Oke, 0 healthy, 0 unhealthy. Kemudian di sini tadi ini kita pilih sabar, ini kita reload. Nah, ini kita pilih MyTG, udah kita buat. Kemudian kita langsung aja create load balancernya. Oke ya, berhasil. Dan ini juga kalau kita lihat, mana sih cara melihatnya itu? Sabar. MLB. Oke, statusnya masih ini ya, belum aktif. Ini kita bisa tunggu nyampe dia aktif. Ke grup target. Di sini sabar, MyTG. Sabar. Nggak bisa kita. Oh, MyISG. Di sini integrasi. Nah, di sini di load balancer ini kita ubah. Kita modify ya, kita pilih ini. Kemudian kita pilih target ini. Nah, di sini bisa langsung kita create aja, tapi saya screenshot dulu. Kita perbarui.
Sabar, saya mau lihat yang tadi. Statusnya udah aktif ya. Kemudian kita ke target group. Target. Wait, kita klik ya. Oke, ini udah. Oke, ini kita screenshot aja ya. Oh begini cara kerja mafia. Tiga serangkai, nggak jadi 4 sekawan. Oke ya, di sini juga kan udah kayak status kondisinya itu udah healthy. Ya, jadi nah di load balancer di sini kita ke sabar. Nah, di sini kan nama DNS-nya udah ada. Kita open di browser. Nah, dia akan muncul hello from your web application server. Oke. Di sini kita gunain aja menu kayak gini. Kita akan mau masuk ke sabar. Oke, pakai /kp ya, makanya dia gitu. Nah, di sini udah tampil. Di sini udah ada home, about. Oke. Menu. Menunya nggak ada. Seperti ini ya. Nah, kemudian sudah kita mana tadi ya load balancer ini ya, security group. Security group, kita klik security group WebSky yang udah kita buat tadi. Nah, kemudian di sini kita wait target. Oke. Wait ya.
Coba ini kita cek. Nah, ini subnet ID private subnet 1 ya, di ini target. DPPC. Private subnet 2, private tabel ini. Oh, private routable 2. Coba public subnet 1. Oke. Kemudian wait. Kita cek lagi, sabar. Nah, di sini kan ada private subnet 2. Nah, di sini subnet 2. Jadi kita pilih, sabar. Nah, di sini kita hubungkan ya, kita connect. Wait, sabar. Di sini kita hubungkan. System manager kita hubungkan. Oke. Kita lagi ini. Nah, di sini kita. Oke, sabar. Mana tadi? Ini. Nah, di sini kita masukin sudo. Oke, sudo Amazon. Di sini saya screenshot dulu deh. Ya. Gak bisa nih kayaknya. Bisa nggak ini? Ini screenshot. Gak bisa. Bisa. Oke. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut sudo yum. Oke. Ya.
Nah, yang terakhir stress oke. Benar gak sih? Benar kok. Time out. Oke, kita tunggu aja ya. Ke auto scaling group. Instance management. Kita cek dulu ini ya. Oke. Kok kayak gini sih? Sabar. Salah. Oke, bentar. Kita ke pemantauan. Di sini udah terlihat ya. Kita langsung aja di sini kita cari CloudWatch ya. Unlink chat. Tuh tanya linknya tuh sama mafia itu kalau semua tuh. Info link. CloudWatch. Kemudian ke alarm. Semua alarm ya. Oke, ini masih oke, kita tracking. Oke, kita tunggu aja ini ya. Soalnya masih ada yang dalam alarm. Oke ya, continue di sana. Dalam alarm. Target tracking. Ini seharusnya oke ya.
Oke, ini kita cukupkan ya. Jadi di lab ini kita sudah sudah berhasil membangun arsitektur web cafe yang highly available dan scalable menggunakan elastic load balancing dan EC2 auto scaling. Jadi sekarang tuh website cafe ini siap menghadapi lonjakan traffic saat ditayangkan di acara TV gitu. Oke ya, ini dilanjut. Tadi saya lupa untuk menjawab pertanyaan di briefnya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi pertanyaan yang pertama kita lihat dulu di sini. Sorry. Pertanyaan pertama, where did you determine the MEI, instance type, key pair, and security groups that will be used to launch EC2 instance in your auto-scaling group? Jadi maksud dari pertanyaan ini itu menanyakan kayak di bagian mana kita menentukan konfigurasi dasar instance EC2 yang nantinya akan digunakan oleh auto-scaling group. Nah, jadi saya tadi menentukan MEI, instance type, key pair, dan security groupnya itu saat membuat launch template ya di layanan di situ. Nah, jadi di tahap itu saya memilih MEI yang bernama Cafe Web Server tadi ya. Wait. Mana tadi? Oh ya. Ini Cafe Web Server Image yang tadi itu. Nah, jadi kayak yang sudah disiapkan dari instance awal. Nah, untuk instance type-nya itu saya gunakan T2 Micro karena ringan dan efisien. Kemudian saya buat KPI baru supaya bisa mengakses instance dan memilih security cafe SG karena grup tersebut sudah mengizinkan traffic HTTP di port 80. Jadi semua pengaturan itu dilakukan di langkah pembuatan launch template sebelum auto scaling group itu dijalankan. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. When you conducted a stress test on your instance, where did the auto scaling group launch more instance? Jadi maksud dari pertanyaan ini menguji ya apakah kita itu mengerti mekanisme auto scaling di AWS. Jadi kenapa sistemnya itu bisa otomatis menambah jumlah instance saat beban meningkat. Nah, dalam lab yang kita kerjakan tadi itu kita menjalankan perintah stress test kan yang menaikkan penggunaan CPU. Dan di sini pertanyaannya itu adalah kenapa setelah itu muncul lebih banyak instance baru. Nah, jadi saat saya melakukan stress test ya, penggunaannya itu tadi ya kayak CPU di instance-nya itu meningkat kan, melebihi target yang sudah diatur dalam auto scaling policy. Nah, jadi karena sistemnya itu mendeteksi beban CPU tinggi melalui cloud wedge metric, maka auto scaling group itu otomatis menambah jumlah instance baru untuk menyeimbangkan beban kerja antara servernya. Nah, jadi tujuannya itu kayak supaya aplikasinya itu tetap berjalan lancar dan tidak melambat walaupun trafiknya sedang tinggi. Nah, setelah bebannya itu menurun, jumlah instance-nya juga akan otomatis berkurang sesuai kebijakan scaling yang udah ditetapin gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.